Peserta harus berpakaian rapi dan sopan. 2. Peserta dilarang berhubungan dengan lawan juri, baik langsung maupun tidak langsung. 3. Peserta bolehkan membawa catatan atau hal yang bisa mempengaruhi terhadap proses berlangsungnya lomba. 4. Materi soal lomba keras cermat meliputi bidang fikih, tauhid, dan tarikh. 5. Soal terdiri atas 3 macam. Pertama, sesi wajib jawab, yaitu dewan juri melontarkan pertanyaan kepada semua peserta secara berdiri sejumlah 3 soal dan peserta wajib menjawabnya. Jawaban benar dalam sesi wajib jawab bernilai 100. Sesi kedua yaitu sesi lemparan, yaitu dewan juri melontarkan pertanyaan kepada semua peserta secara bergilir sejumlah 3 soal dan peserta wajib menjawabnya. Jika jawaban peserta kurang dari separuh atau 50% atau tidak dapat menjawab sama sekali, maka pertanyaan dilempar kepada peserta yang paling cepat mengacungkan tangan. Peserta tidak diperkenankan mengacungkan tangan sebelum ada aba-aba dari dewan juri. Selanjutnya, jawaban benar dalam sesi lemparan bernilai 100. Jawaban benar dari lemparan pertama bernilai 50 dan jawaban benar dari lemparan kedua bernilai 25. Poin C yaitu sesi rebutan, yaitu dewan juri melontarkan pertanyaan sebanyak 3 soal dan direbut oleh semua peserta. Sebelum menjawab, peserta harus berdiri terlebih dahulu. Poin ketiga yaitu jika peserta sudah berdiri, maka peserta wajib menjawabnya. Poin keempat, peserta dilarang berdiri sebelum dewan juri selesai membacakan soal. Kurang jelas, suaranya kurang jelas. Jawaban benar dalam sesi rebutan bernilai 100 dan jika salah maka nilai dikurangi 100. 6. Peserta jika menjawab dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Catatan 1. Babak penyisihan. Sesi wajib jawab 3 soal per juri. Sesi lemparan 3 soal per juri. B. Babak final. Sesi wajib jawab 3 soal per juri. Sesi lemparan 3 soal per juri. Sesi rebutan 2 soal per juri. Dengan berkumpulnya dewan juri, maka kami panggil nomor undi 1 atas nama Sintata Nuria, Karina Nur Ashifa, Afifatul Fajriah, utusan Musolla Al-Fadli, menempati regu A. Kepada peserta yang dipanggil harap menempati tempat yang sudah disediakan. Untuk peserta selanjutnya kami panggil atas nama Cinta Okta Finanda, Alfi Kalimatul Ma'rifah, Intan Fauzia, utusan Musolla Sunan Giri, menempati regu B. Dan untuk peserta selanjutnya Naifa Baniatul Halimah, Hafiz Aviani, utusan Musolla Al-Farisi. Untuk peserta yang dipanggil harap
menempati tempat yang sudah disediakan. Inilah Dewan Juri yang terhormat, para peserta lomba cerdas cermat. Erang kosi. Besar ya? Beketang masih nih kawan. Diumumkan kepada para penonton diharap duduk di tempat yang sudah disediakan. Ditujukan kepada seluruh penonton diharap duduk di tempat yang sudah disediakan. Padang mana? Si padang nafis. Sebelum kami pindah ke Dewan Juri untuk memulai pertanyaan, pendukungnya Regu B. Pendukungnya Regu C. Perlu diketahui untuk semua peserta lomba cerdas cermat, pertanyaan pertama ini merupakan pertanyaan wajib jawab. Pertanyaan wajib jawab dari masing-masing dewan juri, yang mana masing-masing regu mendapat 3 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mulai. Sebelum dimulai, mari kita mengirim Al-Fatihah. Lahirati Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Baik, kita mulai dari sesi wajib jawab. Di dalam sesi wajib jawab, Dewan Juri melontarkan pertanyaan kepada semua peserta secara bergilir, sejumlah 3 soal. Jika benar, maka dinilai 100. Jika salah, nilai 0. Baik, pertanyaan pertama untuk regu A. Di dalam agama kita ada sebuah hukum yang telah ditetapkan para ulama. Coba sebutkan ada berapakah hukum Islam dan jelaskan salah satunya. Ada 5. Fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Jelaskan salah satunya. Fardu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan. Apabila dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dilakukan mendapat dosa. Baik, kita beri nilai 100 untuk regu A. Selanjutnya pertanyaan untuk regu B. Tadi telah disebutkan oleh regu A bahwasanya hukum Islam itu ada 5: fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Terus juga dijelaskan bahwa fardu adalah suatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Terus di sini fardu juga dibagi-bagi, ada berapa pembagian fardu dan jelaskan. Yang lain deh. Yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Jelaskan salah satunya. Lima. Fardu kifayah apabila 4. fardu
Fardu kifayah adalah sesuatu yang wajib dikerjakan bagi semua orang mukallaf, seperti sholat fardu menjawab orang adzan, sholat mayit menjawab orang adzan. Sudah. Kami beri nilai 75 untuk regu B. Fardu kifayah adalah suatu yang wajib dikerjakan oleh semua orang mukallaf, dan apabila salah satu mengerjakannya maka gugur kewajiban tersebut. Seperti sholat mayit, mun sholat mayit nika sobung saya ngubur lagi, maka japok dosa saat isa nikah. Terus selanjutnya pertanyaan untuk regu C. Tadi telah disebutkan fardu kifayah. Sekarang apa yang dinamakan sunnah dan apa yang dinamakan makruh? Sunnah adalah barang siapa yang mengerjakannya mendapat pahala, dan barang siapa yang meninggalkannya tidak mendapat siksa. Makruh adalah sesuatu yang dianjurkan meninggalkannya. Barang siapa yang tidak mengerjakannya memperoleh pahala, dan barang siapa yang melakukannya tidak memperoleh siksa. Nah, karena regu C menjawab dengan sempurna, kami beri nilai 100 untuk regu C. Beri tepuk tangan untuk semua regu. Kita beralih ke materi sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Dulu di Mekah ini ada namanya pusat peribadatan untuk orang yang beragama tauhid atau orang yang menganut ajaran Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad datang. Di Mekah ini ada namanya Ka'bah. Ka'bah adalah pusat peribadatan orang yang beragama tauhid. Agama tauhid ini agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sebelum datangnya Islam. Karena di Ka'bah ini sering didatangi orang berbondong-bondong dari bermacam kabilah suku datang ke Mekah, Ka'bah ini untuk melakukan tawaf keliling mengelilingi Ka'bah. Nah, di situ ada segolongan pasukan dari Yaman, dari negeri Yaman. Dulu itu namanya Habasyah. Sekarang itu, dulu itu ada pasukan dari Habasyah, sekarang Ethiopia namanya, bermarkas di Yaman. Iri dengki kepada Ka'bah karena sering didatangi orang, ingin menghancurkan Ka'bah yang bernama pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Saat penghancuran itu, detik-detik lahirnya Nabi Muhammad hampir tiba. Sekitar beberapa tahun dari kejadian itu, Nabi Muhammad dilahirkan. Saat itu yang memegang kunci dari kota Mekah atau Ka'bah ini adalah kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib bin Hashim. Pertanyaannya, untuk regu A, coba sebutkan dengan komplit, lengkap, kapankah Nabi Muhammad dilahirkan?
Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 atau tahun gajah. Sudah. 5. Sudah. 4. 3. 2. 571. 1. Karena jawabannya sangat tepat, kami beri nilai 100 untuk regu A. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib bin Hashim. Abdul Muthalib ini mempunyai beberapa putra-putri. Salah satunya adalah ayah Nabi Muhammad. Untuk regu B, sebutkan siapa nama ayah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah. Sudah. Ya, sangat tepat sekali. Kami beri nilai 100 untuk regu B. Ayah Nabi Muhammad bernama Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ini dari marga Bani Hashim. Saat Nabi Muhammad belum dilahirkan, ayah beliau wafat. Untuk regu C, kapankah Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ayahnya? 2 bulan dalam kandungan. Kami beri nilai 100 untuk regu C. Baik, sebelum diteruskan, mana pendukungnya regu A? Pendukungnya regu B? Pendukungnya regu C? Pertanyaan pertama dari juri ketiga untuk regu A. Di dalam bidang tauhid, berbicara tentang tauhid, Imam Ibn Rusdan berkata di dalam syairnya, awal wajibin al insani ma'rifatul ilahi bistiqoni, yaitu awal pertama bagi manusia yaitu wajib mengenal kepada Tuhannya. Pertanyaannya yang akan saya tanyakan kepada regu A, perhatikan. Pertanyaannya, ada berapakah sifat yang wajib bagi Allah? Sebutkan 3 saja bersama artinya. Kami hitung. 5, 4, 3. Baik, kami ulang pertanyaannya. Ada berapakah sifat yang wajib bagi Allah? Dan sebutkan 3 saja bersamaan dengan artinya. Sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, fatwana, cerdas. Ada berapa sifat yang wajib bagi Allah? Ada? Lima. Coba kami ulang pertanyaannya. Sifat Allah mempunyai sifat yang wajib. Pertanyaannya, ada berapakah sifat yang wajib bagi Allah? Dan sebutkan 3 saja, kayak gitu, beserta dengan artinya. Lima. Ada 20. Yakin? Yakin?
Adam. Ya, saya kunci jawabannya. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Sedangkan tadi Anda telah menjelaskan 3 sifat ya. 3 sifat bagi Allah beserta artinya. Karena jawabannya sangat yakin, kasem bagus entar atapa. 100 untuk regu A. Mak bisa. Yang pertama. Selanjutnya pertanyaan untuk regu B. Ada berapakah sifat yang muhal bagi Allah? Dan sebutkan 3 saja beserta artinya. Ada Itu yang kok bisa dibetulkan bohong, yang sifat yang wajib. Sudah dijelaskan Ustaz tadi. Sidik, khianat, sidik, amanah, khianat, tabligh. Itu kan sifat yang Ya. yang wajib Ma- bagi Rasul. Maaf kami ralat. Untuk nilai regu A kami kasih nilai 50. Kok 50? Karena Salah itu. 50. tadi si regu A ini menjawab sifat yang wajib bagi Allah 20. Sedangkan yang dijelaskan, yang disebutkan itu sifatnya para rasul. Jadi kami beri nilai 50. Oh, ada pertanyaan. Berarti tinggal 1. Tadi saya perjelas ya. Itu pertanyaannya 2. Ada berapa sifat yang wajib bagi Allah? Itu ada 20. Benar dijawab. Sebutkan 3 saja. Nah, ada ini menyebut sifat bagi Nabi Muhammad, siddiq, amanah, fatona. Berarti yang betul cuma 1. Maka nilainya 50. Jelas ya? Ya, jelas. Selanjutnya regu B. Tadi sudah disebutkan. Pertanyaannya ada berapakah sifat yang muhal bagi Allah? Sebutkan 3 saja beserta artinya. 3. Kami hitung 5. ada 4, Yang wajib yang muhal bagi Allah. 5. 4. ada 20. Adam tidak ada, kudus baru, fana, Lima, 4, 3, 2, 1. Kami beri nilai 85 untuk regu B karena 1 belum disebutkan. Selanjutnya pertanyaan untuk regu C. Tadi sudah kami tanyakan tentang sifat yang wajib kepada Allah dan sifat yang muhal kepada Allah. Jadi pertanyaan untuk regu C. Ada berapakah sifat yang muhal bagi Allah, yang jaiz bagi Allah? Sebutkan. 5. ada 1. Sebutkan. Fi'lu begini kata dulu. 100 untuk regu C. Di dalam kitab mayoritas ulama menyebutkan di dalam bab pertama dimulai dengan bab toharoh, yaitu bersesuci. Karena dengan alasan kita memulai dengan bersesuci, tidak memulai dengan muamalah. Pertanyaannya, apa yang dinamakan bersesuci? Regu A. Menghilangkan hukum adat untuk menunaikan sholat atau ibadah.
Ialah yang mensyaratkan bersesuci dengan air atau pengganti air. Benar sekali, kami beri nilai 100 untuk regu A. Selanjutnya pertanyaan untuk regu B. Terus tadi udah diterangkan oleh regu A tentang definisi dari bersesuci. Pertanyaan untuk regu B, apa alat-alat daripada bersesuci? Ada 3. Air, debu, dan batu. Ya, kami juga beri nilai 100 untuk regu B. Selanjutnya pertanyaan untuk regu C. Terus, sesuatu apakah yang boleh digunakan untuk bersesuci? Yaitu sesuatu yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi. Ya, kami juga beri nilai 100 untuk regu C. Sesuatu yang keluar dari bumi, yang turun dari langit. Tapi munai ngatukeun gura benih alat bersuci tuh. Ada yang aing ngasih gura tak termasuk alat bersesuci tuh. Yang keluar dari bumi, yang turun dari langit. Walaupun air salju harus turun dari langit. Beri semangat dulu untuk semua regu. Untuk regu A, mohon disimak baik-baik. Bersama siapa Nabi Muhammad pertama kali berdagang ke Syam, dan siapa saja paman Nabi Muhammad yang masuk Islam? Paman Abu Thalib, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dan Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Karena jawabannya sangat tepat, kami beri nilai 100 untuk regu A. Nabi Muhammad setelah dilahirkan tidak langsung disusui oleh ibunya, namun beliau disusui lebih dulu, disusui pertama kali oleh mantan pembantu ayahnya. Lalu beliau disusui di sebuah perkampungan yang bernama Siapakah orang-orang yang menyusui Nabi Muhammad selain ibunya? Halimatus Sa'diyah dan Suhaibah Al-Aslamiyah. Sudah? Yakin? Yakin? Ya, karena Anda yakin, saya juga yakin memberi nilai 100 kepada regu B. Untuk regu C, pada usia berapa Nabi Muhammad menikah, dan usia berapa pula yang dinikahi oleh Nabi Muhammad tersebut? Berumur? Sudah. Kami beli nilai 100 untuk regu C. Coba kasih tepuk tangan dulu untuk semua regu. Pertanyaan di bidang tauhid untuk regu A. Termasuk rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitabnya Allah. Tolong sebutkan regu A, ada berapakah
kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Sebutkan. Ada 4. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kami beri nilai 100 untuk regu A. Selanjutnya pertanyaan untuk regu B. Ada berapa sifat yang wajib bagi para nabi utusan? Sebutkan dengan artinya. Ada 4. Sebutkan dengan artinya. Sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, fatona, cerdas, Lima, 4, 3, 2, 1. Kami beri nilai 85 untuk regu B karena 1 belum disebutkan, yaitu tabligh, menyampaikan. Pertanyaan untuk regu C. Ada berapakah sifat yang muhal bagi nabi utusan? Sebutkan dengan artinya. ada 4. Sebutkan dengan artinya. 1. Kizib, bohong. 2. Khianat, 3. Kitman, menyimpan atau menyembunyikan. 4. Belajar, bodoh. Yakin? Yakin. Kami beri nilai 100 untuk regu C. Untuk nilai sementara di babak wajib jawab, kita lihat bersama-sama nilai sementara. Untuk regu A memperoleh nilai 1. Inilah nilai sementara di babak wajib jawab. Regu B memperoleh nilai sebesar 545. Regu A memperoleh nilai sebesar 550. Memimpin sementara regu C dengan perolehan nilai sebesar 600. Beri semangat untuk semua regu. Setiap masing-masing regu diberi pertanyaan. Apabila regu yang diberi pertanyaan tidak bisa menjawab, maka kami lempar. Dengan catatan siapa terlebih dahulu berdiri atau tunjuk tangan, mengacungkan tangan. Misal regu A ditanyai, tidak bisa menjawab atau jawabannya kurang separuh, maka dilempar. Lemparan pertama itu nilainya 50 dan lemparan kedua nilainya 25. Mengerti? Terima kasih. Baik, kita pindah ke babak lemparan. Jika peserta menjawab lebih dari 50%, maka kita akan beri nilai. Jika kurang dari 50%, maka kita lempar. Untuk semua regu
jangan terburu-buru ngajukan tangan sebelum ada aba-aba dari Dewan Juri. Sebelumnya, mana pendukung Regu A? Tunjukkan dirimu pendukung Regu B. Pendukungnya Regu C. Kami mulai pertanyaan pertama untuk Regu A. Di dalam hukum ada yang namanya najis, ada yang namanya mutanajis. Untuk Regu A, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan mutanajis? Sesuatu yang keluar dari kubur dan tubuh manusia kecuali manusia. Yakin? Kami lempar. Mutanajis adalah sesuatu. Ajukan tangan dulu. Ajukan tangan dulu. Ayo. Mutanajis adalah sesuatu barang yang terkena najis. Ya, karena Regu A menjawab demikian, kami beri nilai 0 untuk Regu A dan 50 untuk Regu B. Sekarang pertanyaan untuk Regu B. Tadi telah disebutkan bahwasanya sesuatu yang digunakan bersuci adalah setiap sesuatu yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Yang kami tanyakan, ada berapakah macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersesuci? Sebutkan. Air sungai, air embun, air salju, air sumber, air sungai. Masih 5, kurang 2. 5, 4. Air laut dan air. Mohon ditegaskan ini ke supporternya ini. 4, 3. Air laut dan air hujan. Kami beri nilai 100 untuk Regu. Supporter jangan kasih tahu. Pertanyaan untuk Regu C. Di dalam melakukan sesuatu tentunya ada niat-niat atau lafaz-lafaz tertentu untuk melakukan sesuatu tersebut. Untuk Regu C, coba bacakan niat wudhu dan niat mandi besar. Ya, kami beri nilai 100 untuk Regu C. Kobarkan semangat untuk semua Regu.
sebelum saya lanjutkan, kepada semua penonton atau yang berada di sini, harap jangan menjawab pertanyaan Dewan Juri karena sangat jelas sekali yang dijawab oleh para penonton. Ini namanya bisa dikatakan nanti tidak sportif atau ada kecemburuan sosial. Baiklah, saya lanjutkan untuk semua peserta mengenai materi sirah atau sejarah. Pertanyaan untuk regu A. Sebutkan siapa saja putra-putri Nabi Muhammad dengan lengkap. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Yakin? Sudah. Kami beri nilai 100 untuk regu A. Untuk regu B, berapa tahun Nabi Muhammad diasuh oleh ibu susuannya dan pada usia berapa Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ibunya? Pada usia 4 tahun dan ditinggal wafat oleh ibunya pada usia 6 tahun. Yakin? Yakin. Jawaban saya kunci, yakin kamu? 5 4 3 2 1. Karena Anda yakin, saya yakin memberi nilai 100 untuk regu B. Selanjutnya untuk regu C. Tadi Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra berusia 40 tahun. Lalu pada usia berapa Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dan surah apa? Go. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sudah. Kami beri nilai 100 untuk regu C. Tepuk tangan dulu untuk semua regu. Beralih kepada bidang tauhid. Jadi di dalam ilmu tauhid di situ ada yang namanya Islam, ada yang namanya iman, dan juga ada yang namanya ihsan. Pertanyaan untuk regu A, apakah yang dinamakan iman itu? Baik, kami ulang untuk regu A, apakah yang dinamakan iman? Kami hitung 5 4 3 2 1 0 untuk regu A. Selanjutnya pertanyaan untuk regu B. Lempar. Oh, dilempar. Acungkan tangan yang tahu. Iman adalah keyakinan yang dibenarkan oleh hati, diucapi dengan lisan, dan diyakinkan oleh perbuatan. Ya, apa kan? Diyakinkan oleh perbuatan.
Coba ulang jawabannya. Iman adalah keyakinan yang dibenarkan oleh hati, diucapi oleh lisan, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Lima. Dan sebagai pedoman hidup bagi pedoman manusia hidup sampai akhir zaman. Yakin? Yakin? Karena Anda yakin, maka semakin yakin juga saya memberi nilai 100 untuk betul. Selanjutnya pertanyaan untuk Regu C. Apakah yang dinamakan ihsan itu? Perbuatan baik sedangkan menurut Allah seakan-akan benar. Kami beri nilai 100 untuk Regu C. Beri semangat dulu untuk Dewan Juri. Sekarang pertanyaan yang kedua untuk Regu A di dalam bidang fikih. Ada berapakah macam-macam najis? Sebutkan. Ada 3 najis mukhaffafah, mutawasithah, dan mughalladah. Yang kami beri nilai 100 untuk Regu A. Selanjutnya pertanyaan untuk Regu B. Jadi tadi telah disebutkan bahwa najis itu ada 3, najis mukhaffafah, najis mutawasithah, dan najis mughalladah. Apa yang dinamakan najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah adalah najis yang terkena air kencing anak laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun. Ya, kami juga beri nilai 100 untuk Regu B. Terus untuk Regu C, apa yang dinamakan najis mutawasithah? Najis mutawasithah adalah sesuatu yang keluar dari tubuh dan tubuh manusia atau hewan kecuali mani. Nah, kami juga beri nilai 100 untuk Regu C. Baik, saya lanjut di materi sirah. Coba sebutkan di mana ayah Nabi Muhammad wafat dan di manakah ibu Nabi Muhammad dimakamkan? Yaitu di antara Mekah dan Madinah. Kami beri nilai 100 untuk Regu A. Untuk Regu B. Pada usia berapakah Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya? Pada usia 8 tahun. Ya. Sudah 8 tahun. Gak mau dirubah? Nah. Kami beri nilai 100 pula untuk Regu B. Untuk Regu C. Pada usia berapakah Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya? Sudah. Kami beri nilai 100 pula untuk Regu C.
baik beralih kepada bidang tauhid, termasuk rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat yang wajib diketahui itu ada 10. Pertanyaan saya untuk regu A, diperhatikan. Nyawa ya. Meniup sangkakala. Oh, penyebut nyawa. Dilempar lagi. Penyebut Ya. nyawa. Kami beri nilai 25 untuk regu C. Selanjutnya pertanyaan untuk regu B. Apakah tugas dari malaikat Rokib dan Atid? Rokib mencatat amal baik. Rokib mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Kami beri nilai 100 untuk regu B. Selanjutnya pertanyaan untuk regu C. Apakah tugas dari malaikat untuk regu C? Baiklah, ini selesailah sudah babak lemparan. Untuk nilai sementara, mari kita lihat. Jangan sampai salah hitung. Sudah. Baiklah, inilah dia nilai sementara di 2 babak pertama. Baiklah, siapakah yang berhak masuk ke babak final? Mari kita lihat. Regu A memperoleh nilai sebesar 850. Disusul oleh regu C memperoleh nilai sebesar 1025. Sementara memimpin dan masuk ke babak final regu B dengan perolehan nilai 1235.